Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiku. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Meli Jayanti, guru penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertugas di SD Negeri 3 Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah metode kreatif botol pintar untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa saya memilih membuat metode kreatif botol pintar? Karena menurut saya di pelajaran bahasa Indonesia ada beberapa anak yang sangat sulit memahami atau sangat sulit dalam belajar bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena pelajaran bahasa Indonesia itu terkadang banyak sebuah cerita, sehingga terkadang anak didik kita di sekolah itu mengalami kesulitan dalam belajar, apalagi dalam hal membaca, karena ada beberapa anak yang sangat tidak suka dalam membaca. Di saat mereka disuruh membaca, mereka itu akan merasa jenuh, ngantuk, sehingga dalam proses pembelajaran anak itu akan merasa bosan, akan merasa jenuh. Maka dari itu saya akan membuat sebuah metode kreatif bagaimana pembelajaran itu akan aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Maka untuk membuat sebuah metode kreatif botol pintar, maka kita perlu alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama adalah karton, yang kedua kertas marmer, lakban, spidol warna, pena, karton yang sudah kita potong ukurannya sesuai dengan selera kita, kertas HPS, kertas karton botol aqua gelas, botol aqua besar, double tip, beberapa soal yang sudah ditulis soal. Lalu di sini ada sebuah reward dan konsekuensi. Ini adalah botol gelas aqua yang nantinya akan saya potong kurang lebih 10 cm dan akan saya lapisi dengan kertas marmer. Dan ini juga adalah botol aqua yang berukuran 500 ml. Nanti juga akan saya potong kurang lebih 15 cm dan akan saya lapisi dengan kertas marmer. Nah, ini adalah kertas karton tadi yang sudah saya gambar sebuah rumput dan sudah saya beri warna spidol warna hijau supaya menyerupai warna rumput. Tada, ini adalah botol-botol yang tadi yang sudah saya tempelkan dengan kertas marmer. Ada botol 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nanti botol ini akan diisi soal-soal tentang cerita. Dan ini adalah botol konsekuensi yang akan diisi konsekuensi untuk anak yang tidak bisa mengerjakan. Dan ini adalah botol reward yang akan berisi tentang reward bagi anak yang bisa mengerjakan soal. Nah, ini adalah kardus yang sudah saya tempel dengan kertas karton berwarna hitam. Lalu ini judulnya botol pintar yang sudah dihiasi dengan karton tadi, dan saya beri warna hijau sebagai rumput hiasan di atas karton. Nah, ini adalah proses pemasangan tadi. Botol kita tempel satu persatu. Dari mulai botol nomor 1, botol nomor 2,
botol nomor 3, botol nomor 4, botol nomor 5, dan botol nomor 6. Nah, setelah kita menempel botol soal, lalu kita juga menempel botol yang berisikan reward. Ini terserah kita ya, bagaimana sukanya kita dan sesuai dengan selera. Ini adalah botol konsekuensi. Tada, ini adalah botol pintar yang sudah saya tempelkan dan sudah saya susun. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Maka tonton terus video saya ya. Nah, ini adalah soal yang sudah saya bunuh dan akan saya masukkan ke dalam botol pintar soal dari nomor 1 sampai nomor 6. Lalu ini juga ada reward yang nanti akan saya gunakan apabila anak bisa menjawab pertanyaan, maka akan saya beri reward. Lalu ini adalah konsekuensi di mana anak yang tidak bisa mengerjakan soal akan diberi konsekuensi. Nah, ini kita proses memasukkan soal ke dalam botol. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Dan ini adalah reward dan ini adalah konsekuensi. Nah, di sini botol pintar, saya akan menjelaskan cara penggunaan botol pintar ini. Sebelum kita menggunakan botol pintar, kita terlebih dahulu membagi anak menjadi beberapa kelompok untuk bermain drama tentang cerita bawang merah dan bawang putih. Nah, setelah anak bermain drama bawang merah dan bawang putih, maka mereka akan saya suruh maju ke depan secara bergantian untuk mengambil setiap soal yang sudah saya letakkan di botol pintar. Lalu setelah anak maju ke depan, mereka akan bebas mengambil soal dari nomor 1, 2, sampai dengan 6. Dan misalkan mereka mengambil soal di botol pintar nomor 1, maka soal yang muncul itu adalah apa watak bawang merah dan bawang putih. Nah, setelah anak membaca soal tersebut, maka anak akan menjawab. Nah, di saat anak bisa menjawab pertanyaan, maka akan kita beri sebuah reward. Nah, apa sih isi reward? Nah, misalkan anak mengambil reward tepuk salut, maka kita akan memberi anak tersebut tepuk salut bersama teman-teman yang ada di kelasnya. Nah, jika anak tidak bisa mengerjakan soal, maka kita akan beri konsekuensi. Apa sih isi dari konsekuensi? Mari kita lihat. Anak akan menyanyikan lagu Padamu Negeri, maka anak akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Begitupun seterusnya, anak akan memilih soal yang mana setiap botol pintar sudah berisi soal, dan bagi yang bisa menjawab akan mendapat reward dan yang tidak akan mendapat konsekuensi. Nah, kenapa saya memilih metode kreatif botol pintar? Karena dengan menggunakan metode kreatif botol pintar,
itu akan menambah semangat anak dalam belajar. Apalagi jika kita memberikan sebuah soal, anak bisa menjawab, maka mereka akan mendapat sebuah reward. Nah, reward itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, itu hanya berupa tepuk-tepuk atau apresiasi ucapan selamat ataupun kata-kata semangat. Itu bisa menumbuhkan semangat mereka untuk terus belajar. Nah, jika mereka tidak bisa mengerjakan, maka saya juga akan memberi konsekuensi. Konsekuensi bukan berarti hukuman ya. Konsekuensi ini itu bisa berupa dengan mereka menyanyikan lagu di depan. Nah, dengan memberi konsekuensi, kita bisa menumbuhkan semangat anak itu untuk terus maju. Karena anak itu akan merasa, oh saya harus bisa, supaya saya bisa mendapatkan reward seperti teman saya. Nah, demikianlah video metode kreatif botol pintar yang sudah saya buat. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa meningkatkan semangat belajar anak, sehingga pembelajaran kita di kelas akan menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.